Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joko Warino. Ya, kali ini saya ingin menginfokan atau mengedukasi kita semua bagaimana cara merawat kelapa sawit yang baik agar bisa mendapatkan hasil ataupun produksi yang tinggi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Nah, apakah di lahan-lahan kita ini unsur haranya itu sudah mencukupi atau belum untuk tanaman kelapa sawit? Nah, caranya bisa kita melakukan proses penyediaan unsur hara dengan pemupukan. Ya, pemupukan. Nah, pemupukan bisa dilakukan secara bertahap. Ya, dengan berbagai macam jenis pupuk ataupun berbagai jenis unsur yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu proses pembersihan lahan. Nah, proses pembersihan lahan dilakukan juga secara bertahap. Karena memang lahan-lahan yang memiliki gulma yang terlalu tinggi dia akan menyebabkan perebutan unsur hara antara tanaman kelapa sawit dan juga gulma yang tumbuh di area perakaran di dekat tanaman kelapa sawit. Jadi bisa jadi kalau kita melakukan proses pemupukan yang menyerap unsur hara bukan hanya tanaman kelapa sawit tapi juga gulma yang berada di sekitar tanaman tersebut. Jadi perlu kita perhatikan hal tersebut agar kita memberikan pupuk itu tidak percuma. Mungkin bisa saja diserap oleh tanaman kelapa sawit, tapi memang jumlahnya tidak terlalu banyak kalau di area-area tanaman kelapa sawit gulmanya itu terlalu banyak. Itu yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga yaitu proses penunasan, pruning ya. Untuk pruning sendiri sebenarnya ini bertujuan agar unsur hara ataupun pupuk-pupuk yang kita berikan ke tanaman kelapa sawit tersebut tidak hanya diserap oleh pelepahnya saja, tetapi juga bisa menghasilkan buah, misalkan memperbesar buah, mempercepat proses kematangan ya. Itu juga dipengaruhi oleh pupuk. Kalau misalkan pelepah-pelepah ini terlalu banyak, maka unsur-unsur tersebut dia habis hanya di pelepah-pelepah ini saja, tidak bisa pembentukan buah baru ya, kemudian proses pembesaran buah. Nah, kadang-kadang memang masalah di kita memang malas ya, malas melakukan pruning ataupun penunasan. Itu yang menjadi kendala. Makanya kalau kita lihat di lahan-lahan yang tanaman kelapa sawitnya pelepahnya itu terlalu banyak ya, bisa sampai bawah ya sini ya. Buahnya di atas ini nih. Nah, itu pasti buahnya itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan tanaman-tanaman kelapa sawit yang pruningnya dilakukan secara bertahap ataupun inilah ya, selalu dilakukan pemangkasan ya. Nah, pasti akan berbeda. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat itu pengaturan air. Kita ketahui bahwa tanaman kelapa sawit ini membutuhkan air yang cukup tinggi. Perharinya bisa 10 liter bahkan lebih ya. Untuk usia-usia 5-6 tahun itu bisa banyak sekali menyerap air. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air tentunya kita tidak bisa menyiram ya, menyiram setiap hari dan segala macam. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur air tersebut agar terus tersedia di dalam tanah. Nah, bagaimana caranya? Kalau di tanah-tanah ataupun di lahan-lahan gambut biasanya saya ya itu membuat parit-parit atau kanal-kanal. Nah, itu untuk mengatur air permukaan itu tetap stabil di dalam tanah. Jadi air itu kalau musim hujan itu tidak meluap ya, tidak meluap, dan juga kalau musim kering itu tidak kekeringan. Jadi walaupun naik turun tapi tidak terlalu kering dan tidak terlalu banjir kalau kehujanan lah, istilahnya seperti itu. Tapi tidak semua lahan bisa seperti itu ya, misalkan tanah-tanah mineral dan segala macam mungkin agak susah yang poin nomor 4 ini, karena menyediakan air itu susah. Nggak mungkin kita siram 10 liter kan per hari satu pohonnya, bisa repot itu ya kan. Contohnya ya, contohnya ini di belakang ini ada tanaman kelapa sawit.
dulunya ya, dulunya ini sudah ingin saya ganti karena memang kalau dilihat tidak layak untuk bisa menghasilkan lebih baik. Padahal kalau kita lihat ini adalah varietas unggul ya, salah satu varietas unggul. Karena memang dari usia baru tanam sampai ke 4 tahun itu memang tidak dirawat sama sekali. Ini dulu lahannya juga semak ya, sampai segini rumputnya, kemudian pelepahnya juga tidak dibuang, kemudian dipupuk juga tidak pernah. Nah ini awalnya dulu mau dibuang, tapi saya pikir saya coba ingin melakukan perawatan yang intens terhadap tanaman-tanaman kelapa sawit di daerah ini ya. Salah satunya tanaman ini. Nah hasilnya ini bisa kita lihat ya, dengan penerapan 3 metode tadi. Yang pertama adalah pemupukan ya, pemupukan yang dilakukan secara rutin. Nah untuk tanaman ini pemupukan dilakukan 5 bulan sekali ya, berarti setahun ada 2 kali ya, 2 kali lebih 2 bulan itu ya, 2 kali. Bisa 4 bulan juga bisa kita lakukan, berarti 3 kali ya. Untuk pemulihannya bisa 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk jenis pupuknya saya menggunakan, yang pertama saya kapur terlebih dahulu karena saya lihat di tanah-tanah di daerah sini ini relatif masam. Walaupun sebenarnya sawit itu tidak apa ya, tanah-tanah masam, asalkan jangan terlalu masam, jangan di bawah 4. Kalau di bawah 4 itu wajib kita kapur agar naik. Tapi kalau pH-nya masih di atas 4, 5, 6 gitu ya, itu nggak jadi masalah. Tapi saya kapur ya untuk menyuplai unsur Ca juga ya. Kemudian setelah itu saya berikan urea, kemudian saya berikan KCl, baru terakhir itu NPK, ada sedikit campuran boronnya ya. Jadi hasilnya sekarang seperti ini. Itu masalah pemupukannya. Kemudian masalah pembersihan lahan saya bersihkan selama 3 bulan sekali atau 3-4 bulan lah ya, dibabat ya. Dibabat itu tujuannya agar rumput-rumput yang mati itu bisa menjadi suplai unsur hara juga. Kemudian yang ketiga penunasan. Ini ditunas ya, ditunas, terlihat bersih sekarang, dan juga buahnya, kelapa sawitnya sekarang alhamdulillah sudah besar-besar. Ini satunya bisa 15 kilo. Dulu yang tidak ada menjadi ada. Walaupun ini belum dikategorikan baik ya, karena memang kita lihat dari brondolannya ini masih kecil-kecil. Ini masih kecil-kecil nih brondolannya. Masih dikategorikan belum baik. Tapi semoga saja beberapa kali pemupukan lagi bisa normal. Nah, begitulah cara perawatan yang baik ya. Ini versi saya ya, versi saya. Mungkin teman-teman ada ide lain atau pengalaman lain yang mungkin lebih bisa cepat ya, dalam jangka waktu misalkan 3 bulan langsung bisa buahnya bisa besar-besar dan segala macam, bisa di-share lah di kolom komentar. Nanti saya cek, kalau ada videonya saya cek, mana tahu nambah ilmu untuk saya juga. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga edukasi kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.